Ya udah nggak apa-apa, diam aja dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila bihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينزل من القرآن هو شفاء للناس صدق الله العليم وصدق رسوله النبي وحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Jami Al-Husaini yang saya tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan memperpanjang sehingga bisa memperoleh terus kemakmuran Masjid Al-Husaini. Para khusus, para asatid wal asatidah, para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tiada lain anak-anakku sekalian. Kalian adalah generasi-generasi penerus bangsa. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita yang hadir pada malam hari ini Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita panjatkan puji dan syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Di malam yang ke-17 ini, malam yang sangat historis, malam yang sangat bersejarah bagi umat Islam, Allah takdirkan kita semua berada di masjid ini, tentunya berkat taufik dan hidayahnya. Tanpa taufik dan hidayahnya kita tidak akan berada di masjid ini, sehingga kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tarawih. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh amalan ibadah kita, terutama ibadah puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah ke haribaan junjungan kita, dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umat yang mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya katakan tadi, malam 17 Ramadan disebut dengan malam nuzul Al-Quran, malam di mana diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana kita lihat di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian ayat berikutnya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar adalah malam di mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Di malam itu tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Pada para malaikat yang dikomandani war-ruh, malaikat Jibril, memantau orang-orang umat Rasulullah yang pada malam hari itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini betul-betul malam Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Quran.
Al-Quran. Mengapa kita memperingati nuzul Al-Quran? Bahwa kita tahu Al-Quran way of life. Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi manusia. Al-Quran Dusturul Muslimin. Al-Quran adalah undang-undang dasarnya bagi umat Islam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, Allah pun membuat perangkat aturan untuk manusia, yakni Al-Quranul Karim. Insya Allah perangkat aturan ini karena yang membuat adalah Sang Khalik, maka Allah sudah sesuaikan dengan karakteristik umat manusia. Tidak ada seorang pun ketika membuat aturan, dia membuat aturan, kalau manusia dia pula yang melanggar. Tapi insya Allah Allah membuat aturan bahwa Allah tahu karakteristik umat manusia. Inilah pentingnya Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia, agar kita tidak tersesat, apa kata Nabi, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lam tazillu abada, kitabullah wa sunnatur rasulullah. Duduk. Ayo, siapa tuh orang tuanya? Duduk. Kata Nabi, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan dua pusaka. Fa in tamassaktum bihima, apabila engkau memegang dua pusaka itu, lan tazillu abadan, engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua pusaka itu? Kitabullah wa sunnatur rasulullah. Kitabullah Al-Quranul Karim, dan sunnatur Rasulullah, dan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran bagian daripada pedoman hidup kita. Karena ketika nanti di alam kubur, malaikat munkar dan nakir, dia akan bertanya kepada kita, man imamuka, siapa imammu? Apakah imam itu suka yang imamin di masjid? Bukan. Imam itu pemimpin. Maka kalau kita mencintai Al-Quran, sering membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, maka pasti kita akan bisa menjawab Al-Quranul Karim imam. Al-Quranul Karim adalah imamku, pemimpinku. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, apalagi yang berhubungan dengan hablum minallah, berhubungan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus didasarkan dengan Al-Quranul Karim. Begitu juga dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara, jadikan Al-Quran sebagai pemimpin kita, sebagai acuan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena Al-Quran cukup untuk pedoman buat manusia. Apa yang tidak dalam Al-Quran? Ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu muamalah, semuanya jelas ada dalam Al-Quran. Ilmu sains, ya, ilmu IPA ada dalam Al-Quran. Ilmu ekonomi ada dalam Al-Quran. Ilmu politik ada dalam Al-Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran. Maka jangan alergi. Seharusnya para pemimpin-pemimpin kita yang ada di DPR menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum untuk bangsa dan negara kita. Kenapa? Sumber hukum kita itu masih the rule of law. Sumber hukum itu dari penjajah dari Belanda. Padahal kalau Al-Quran dijadikan sumber hukum untuk bangsa dan negara kita, bukan dijadikan Al-Quran undang-undang, tapi sumber hukumnya saja, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang subur dan makmur. Contoh satu, bidang ekonomi saja.
Ketika tahun 1998 terjadi chaos, terjadi apa waktu itu? Masih ingat? Kehancuran di mana-mana, hancur semua, ekonomi hancur. Ada satu bank namanya Bank Muamalah. Kenapa dia tidak hancur dibandingkan dengan bank-bank konvensional? Karena Bank Muamalah adalah bank berdasarkan bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Maka ternyata ketika bank-bank lain hancur, bangkrut, tapi Bank Muamalah sampai saat ini dia berdiri. Kenapa? Itu baru salah satu di bidang ekonomi. Maka setelah teruji Bank Muamalah dengan kuatnya ekonomi, bukan dengan sistem riba, tapi dengan sistem bagi hasil saling menguntungkan, akhirnya sekarang timbullah bank-bank syariah yang lain. Bank BNI ada syariahnya, Bank Rakyat Indonesia ada syariahnya. Kenapa? Karena saling menguntungkan dan terbebas daripada riba. Kalau sekarang namanya Bank Syariah Indonesia. Itu baru sisi ekonomi. Coba yang lainnya semuanya. Dalam bidang ilmu pengetahuan, ketika kita saat orang Indonesia, kita baru bisa membaca Al-Quran, ya, itu pun masih banyak ngaku umat Islam tapi tidak bisa baca Al-Quran. Maka minimal kewajiban kita sebagai orang tua, alimu auladakum bi tilawatil Quran. Wahai para orang tua, ajarinlah anak-anakmu untuk membaca Al-Quran. Kalau anak kita sudah bisa baca Al-Quran, ada harapan bagi orang tua. Minimal ketika kita meninggal dunia, anak gak pusing kemana-kemari. Bukan dia baca Quran, kebanyakan baca Quran, karena gak bisa baca Al-Quran. Tetapi ketika kita sakaratul maut, kita mempunyai anak yang sudah bisa baca Quran, yang satu membaca Yasin, minimal Yasin, yang satu mentalkinkan. Itu kebahagiaan yang luar biasa bagi kita, apalagi sudah meninggal dunia. Anak kita membacakan Al-Quran, insya Allah itu akan menjadi pertolongan buat kedua orang tuanya. Maka anak-anak, dengerin, kalau ke masjid ajak orang tuamu. Ada bapaknya gak? Ada gak? Ajak, daripada papanya nonton TV, yuk ke masjid. Kalau orang tua peduli terhadap anaknya, anak adalah merupakan amanah, bawa, taruh di samping orang tuanya, insya Allah gak bakalan berisik tuh orang anak-anak. Kalau saya di masjid sono mau kebenaran selang-seling. Kalau diselang-seling dia gak berani. Tapi kalau ngumpul kayak gitu ya namanya juga bocah ya, 10 menit berisik, 10 menit berisik. Tapi kalian harus tahu, masjid ini adalah rumah Allah, tempat beribadah. Kalian belajar beribadah dengan baik agar kalian menjadi anak yang soleh. Orang tuanya pengen jadi anaknya yang soleh, tapi orang tuanya tidak jadi teladan buat anaknya. Anaknya masih mending dia ke masjid, orang tuanya enak-enakan aja nonton TV dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti ini. Dengerin, bilang ya sama bapamu, yuk ke masjid, ayah, ya, dan kamu berada di sampingnya, insya Allah kamu tidak akan berisik. Karena walaupun bagaimana 20 tahun yang akan datang, insya Allah akan menggantikan Pak Ustaz Abdul minimal dari bilang sini, yang akan memamurkan masjid yang bagus ini nih. Ini masjid udah bagus, belum tentu kita berapa tahun lagi nih orang tua, tapi kita sudah mewakafkan harta kita untuk masjid ini, dan masjid ini terus berkembang sampai berapa tahun, itu kebaikannya akan terus mengalir kepada kita yang sudah mewakafkan masjid ini. Tapi alangkah nanti gimana kalau tidak ada cari imam aja susah, tidak ada lagi nih mengembangkan, jangan sampai masjid ini menjadi yang lain. Ketika sudah tidak dimanfaatkan lagi, ya sudah tidak mengalir lagi. Maka harapan buat anak-anak kita 20 tahun yang akan datang, kalian akan menggantikan. Maka kalian belajar dengan baik. Siap? Iya, duduk yang rapi, perhatiin. Tuh, pilih anak kita
Nih nuzulul Quran, sudahkah anak-anak kita bisa membaca Al-Quran? Ini mah bahasa Inggris dilesin, Mandarin dilesin, silat dilesin, Al-Quran tidak becus, tidak bisa. Sangat rugi orang tua, ya, sangat rugi. Karena kebaikan yang sangat mudah, tanpa biaya yang banyak itu adalah membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan. Makanya kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, bukan banyak berinteraksi dengan Facebook, banyak berinteraksi dengan TikTok, snack video. Berinteraksilah berbanyak dengan Al-Quran. Coba lihat, satu huruf saja Allah berikan kebaikan 10. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Udah berapa huruf, Pak? Makanya ini manfaatin nih, di bulan Ramadan ini udah 17 nih, besok 17, 16. Minimal kita membaca sudah 16 juz. Anak-anak udah berapa juz? 3, benar? Alhamdulillah. Bapak kamu udah berapa juz? Wah, gak tahu. Minimal kita one day one juz, satu hari satu juz. Ya belum satu hari satu juz, saya mah baru 4 juz. Alhamdulillah. Wah, saya baru 1 surat. Alhamdulillah. Yang belum sama sekali, mulailah membaca. Yang tidak bisa sama sekali, bacalah suratul Ikhlas. Barang siapa yang membaca suratul Ikhlas 3 kali, sama dengan khatam Al-Quran. Barang siapa yang membaca suratul Ikhlas 10 kali, Allah akan bangunkan kita pembangunan rumah yang indah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa menit lagi nih? Menit lagi ya. Yang kedua, terakhir, karena Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita, dan yang kedua nih, sebagai selain Al-Quran sebagai imam kita, petunjuk kita, sebagai aturan buat yang ngatur kita. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un linnas. Allah menurunkan Al-Quran itu shifaa'un linnas, untuk menjadi obat buat manusia. Jadi nih, satu, obat secara rohani jelas. Membaca Al-Quran bagian dari zikrullah. Membaca Al-Quran itu bagian dari zikir kita kepada siapa? Allah. Karena dengan membaca Al-Quran pada hakikatnya kita berinteraksi dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kita berzikir kepada Allah melalui membaca Al-Quran, maka hati kita akan menjadi tenang. Jadi kalau di rumah gelisah, banyak urusan, banyak segala macam, ambil wudhu, sholat sunnah, baca Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan menjadi penenang buat kita semua. Yang kedua, secara fisik Al-Quran menjadi obat buat kita. Kenapa di Mekah? Di Mekah itu banyak rumah sakit, tapi rumah sakitnya banyak yang kosong. Lain dengan di Indonesia. Coba lihat, kalau masuk di GD di RSUD Cengkareng berjubel, di rumah sakit Buddha Suci berjubel. Banyak orang, apalagi musim sekarang ini, termasuk saya, pilek-pilek ya, betul nggak? Kemarin meriang juga, kecapean. Ya alhamdulillah sekarang seger lagi gitu. Nih, kenapa orang Arab itu tidak langsung bawa ke rumah sakit? Nih, rahasianya. Ternyata kenapa rumah sakit di Arab kosong? Mereka kalau ada keluarganya yang sakit, minimal satu, dia berwudu, sholat sunnah, mohon kepada Allah, dan yang kedua, jadikan Al-Quran sebagai ruqyah syar'iyah. Jadi kalau ada malam-malam anak kita
pengamis dan sebagainya, tak usah pusing-pusing, repot. Wudhu, kemudian sholat sunnah, ambil air, kita bacakan. Minimal yang pertama baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua baca bismillahirrahmanirrahim. Buka air aqua atau air bersih itu, kemudian dekatkan baca suratul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca trikul. Apa trikul? Qul a'udzu billahi, qul a'udzu bil falaq. Baca apa? Ayat kursi. Insyaallah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diminumkan, insyaallah minimal bisa meredakan dan menyembuhkan penyakit kita. Karena ada penelitian di Jepang, ketika air yang putih itu dibacakan ayat-ayat Allah, itu ada gelembung-gelembung energi positif dari ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Insyaallah itu membuat energi yang sangat dasar untuk tubuh kita. Karena Allah berfirman, wa yunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un linnas. Yakin Al-Quran diturunkan menjadi penolong, menjadi penawar, menjadi obat bagi manusia. Minimal usaha itu, Pak. Kok saya udah baca itu nggak ada, ya barulah ke dokter. Namanya juga ikhtiar, minimal seperti itu namanya ruqyah syar'iyyah, pengobatan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya dari kita semua. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dengan cara pertama mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran, insya Allah dia akan menjadi penolong, menjadi syafaat di yaumul qiyamah. Yang kedua, mari kita pelajari makna Al-Quran. Dan yang ketiga, mari mengamalkan Al-Quran. Maka orang yang dalil Quran senantiasa membaca Al-Quran, insya Allah kelak dirindukan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terlebihnya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.